Baiklah teman-teman mahasiswa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya atas feedback-nya. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat. Oke, ya, masih semangat ya di siang hari ini. Baik, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mensyukuri nikmat, berkah, dan rahmatnya. Nikmat, berkah, dan rahmatnya yang telah diberikan oleh Allah sampai dengan detik ini yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak ada bandingannya di muka bumi ini. Salawat dan salam tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom di sesi perkuliahan siang hari ini termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman mahasiswa, sebelumnya saya izin share screen ya. Oke, apakah screen saya terlihat dengan jelas nih teman-teman mahasiswa? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya ya, saya himbau kepada teman-teman mahasiswa semua untuk mengisi presensi secara mandiri ya. Misi presensi secara mandiri di Olu gitu ya. Ini kalau misalnya saya cek masih banyak juga nih ya yang belum ngisi ya. Jangan lupa ya isi absen nih. Banyak nih yang belum ngisi. Indriani, Abdillah, Pratiwi, Laksana, Kusuma, banyak nih. Nah ini ada yang udah sudah isi ya. Gaiska, Gama Al-Hakim, Ima Hamimudin ya. Juan Pajuliansah ya. Jadi jangan lupa mengisi ya secara mandiri. Oh banyak juga ya, sudah banyak nih. Begitu di refresh banyak nih sekarang nih, sudah 14 ya. Oke baik, teman-teman mahasiswa semua, kita di sesi perkuliahan sistem operasi ya kelas 4D hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Baik, materinya sudah saya share di Olu, teman-teman sudah bisa mengaksesnya ya. Silakan mengunduhnya juga boleh ya. Baik, seperti biasa ada program studi dari Prodi Teknik Informatika ya dan bisa diakses juga di laman sumber link sumber ya dari website Fakultas Teknik. Terus sistem penilaian seperti biasa nih untuk reminder teman-teman mahasiswa ya bahwa di kelas saya ini sistem penilaiannya dengan komposisi 10, 25, 25, dan 40 gitu ya. Baik, nah di sesi kedua ini kita akan mempelajari, membahas atau mendiskusikan terkait yang namanya struktur ya, struktur dari sebuah sistem operasi maupun pengertian dari sistem operasi atau OS gitu ya, singkatannya operating system. Indikator kompetensinya mahasiswa atau peserta ya mampu mengetahui, memahami serta nantinya dapat menjelaskan tentang struktur dasar dari sebuah sistem komputer. Nah, kenapa sebuah sistem komputer? Karena mata kuliah ini memang masih berhubungan dengan mata kuliah sebelumnya yang teman-teman pernah dapatkan di semester sebelumnya, yaitu mata kuliah organisasi, arsitektur, dan komputer. Terus nantinya juga dapat mengetahui, memahami ya serta dapat menjelaskan tentang pengertian dari sebuah sistem operasi komputer.
Baik ya, selalu diselingi dengan ayat untuk muhasabah agar sebagai reminder kita bahwa kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Jadi bahagianya nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Dan itu tertuju juga buat saya gitu ya, tidak hanya teman-teman tapi juga reminder buat saya pribadi sendiri. Baik. Struktur dasar dari sebuah komputer, sistem komputer. Secara sederhana, sebuah sistem komputer itu terdiri dari elemen-elemen dasar, ya, basic, ya, seperti ada prosesor, ada memori, ada I/O atau peralatan input maupun peralatan output, dan juga beberapa modul lainnya, gitu ya, yang tujuannya untuk melengkapi komponen-komponen dasar tersebut. Nah, semua komponen-komponen ini ya atau elemen-elemen ini tentunya saling terhubung atau terkoneksi sehingga goals-nya atau fungsi utama dari komputer dapat berjalan dengan baik gitu ya. Yang tujuan utamanya sebenarnya digunakan untuk mengeksekusi sebuah program. Ya, jadi semua ada goals-nya gitu ya, ada fungsi utamanya atau tujuan utamanya sama seperti sebuah organisasi, sebuah perusahaan atau sebuah sekolah perguruan tinggi itu ada yang namanya goals-nya, tujuannya. Nah, itu tertuang di dalam visi misi dan tujuan seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik. Nah, balik lagi tadi ya ke laptop. Untuk menjalankan sebuah komputer ya atau personal komputer minimal ya komponen dasar yang harus ada di dalam komputer itu ada 4 ya. Ada prosesor yang pasti sebagai otak utamanya ya, jadi dia punya fungsi untuk mengendalikan semua operasional ya, semua kegiatan operasional dan juga dilakukan untuk sebagai fungsi memproses data. Lalu ada register sama memori. Nah, fungsi utama dari register memori gitu ya, ini adalah untuk menyimpan data gitu ya. Jadi kita juga punya gitu ya sesuatu tempat untuk menyimpan data gitu ya. Nah, itu dilakukan atau disimpan di dalam memori utama maupun di dalam register. Berikutnya ada perangkat masukan dan keluaran. Nah, perangkat masukan dan keluaran ini sering di dalam sebuah sistem komputer atau organisasi arsitektur komputer itu disebut dengan I/O, perangkat I/O ya atau I/O device gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk memindahkan data antara internal komputer. Jadi gini, memindahkan datanya ini tidak hanya dari internal komputer saja, jadi di dalam kegiatan komputer di dalam komputer itu sendiri maupun ini juga bisa dilakukan perpindahan data ya atau terkoneksi gitu, pengkoneksian data melalui lingkungan eksternalnya seperti misalnya lingkungan eksternal dari sebuah komputer seperti peripheral printer gitu ya, ada apa lagi smartphone, komputer dengan smartphone, komputer dengan printer, komputer dengan scanner atau komputer dengan router gitu ya dan lain-lain sebagainya. Artinya dia nggak ada di dalam sebuah sistem komputer itu, tapi lingkungan eksternal di luar. Terus interkoneksi antar komponen. Nah, ini adalah sebuah struktur atau mekanisme. Nah, fungsinya adalah menghubungkan ketiga komponen tadi ya antara prosesor, register ya atau memori dan juga I/O device ya, sehingga dapat melakukan komunikasi atau tercipta sebuah komunikasi gitu ya. Jadi saling terkoneksi dan dapat saling terkomunikasi ya, berkomunikasi. Baik, nah kalau prosesor ini umumnya dia berada di dalam kontrol. Jadi sebenarnya pertemuan hari ini merefresh ya yang sebelumnya didapatkan di mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Prosesor itu umumnya berada di dalam sebuah kontrol ya atau motherboard gitu ya. Fungsinya melakukan pertukaran data dengan memori tadi ya. Nah, bagian utama dari prosesor ini ada ALU atau Arithmetic Logic Unit ya, ada CU atau Control Unit ya, sama register-register lain. ALU fungsi spesifiknya adalah melakukan kompilasi sebagai compiler. Nah, dia karena dia kepanjangan dari Arithmetic Logic Unit ya, yang pasti dia melakukan
ya, atau dia fungsinya untuk melakukan operasi aritmatika ya, seperti perhitungan tambah, bagi, kurang ya, kali dan lain sebagainya. Dan juga melakukan operasi logika. Logikanya itu bisa sebagai pembanding ya, seperti if, or, and gitu ya. Apalagi tuh XOR ya, XN gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau CU merupakan pengendali. Nah, pengendali seperti apa yang dimaksud nanti akan kita bahas juga ya. Terus ada register-register lain. Ya, ada register-register lain. Ya, jadi banyak sekali ya prosesor ini, makanya ini sebagai bagian utama gitu ya, bagian utama dari sebuah sistem komputer. Bahkan secara kalau misalnya komputer dengan spek sederhana, maka prosesor ini adalah bagian yang paling mahal ya, dengan spek yang sederhana gitu ya, bukan spek dewa gitu ya, tapi spek sederhana, prosesor biasanya paling mahal di antara bagian-bagian lainnya. Baik, yang kedua tadi ya, register dan memori utama. Nah, register ya, kalau kita ngomongin register itu ya, itu ada dua kategori register. Yang pertama adalah register yang bisa dilihat oleh siapa? Oleh pengguna maksudnya ya, atau sering disebut dengan user visible register. Ya, jadi ini terlihat oleh penggunanya gitu ya. Bisa dilihat oleh pengguna. Nah, register ini ya biasanya dia yang ada dua jenis yang termasuk dalam register user visible register, yaitu register data sama register alamat atau address ya, address register. Terus yang berikutnya ada yang register yang dia ini tidak dapat terlihat oleh pengguna atau user gitu ya. Nah, itu sering disebut dengan control and status register. Fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan status. Ya. Nah, ini juga dia register ini digunakan untuk mengendalikan operasi dari pemproses. Jadi proses-proses ini di dalam sebuah sistem komputer ya atau sistem operasi ini banyak sekali gitu ya. Nantinya akan ada proses scheduling ya atau penjadwalan, ada proses antrian gitu ya atau queuing gitu ya dan lain-lain. Nah, register untuk kendali status ini sebagian itu ya atau tidak semuanya ya, sebagian dapat diakses dengan instruksi mesin ya. Jadi bisa diakses dengan instruksi. Nah, sedang sebagian lainnya bersifat tidak fisik, maksudnya dia bisa diakses gitu ya oleh instruksi mesin, yang lainnya itu sebenarnya tidak terlihat tapi dia ada gitu ya, tidak ada. Nah, contoh dari register control and status register ini adalah register untuk address ya, addressing ya. Jadi register untuk addressing atau alamat itu nggak ada gitu ya. Jadi memberikan alamat ke semua komponen ya atau peripheral gitu ya, baik yang komponen dari eksternal itu biasa disebut peripheral atau device gitu ya. Dan juga register untuk eksekusi instruksi ya atau instruction ya. Misalnya run, hold, wait ya gitu ya. Jadi hanya untuk register status saja untuk mengendalikan status ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat memori utama berdasarkan karakteristik ya. Karena memori utama ini kan tujuan utamanya adalah penyimpanan data ya. Penyimpanan data atau sebuah program. Nah, ini jika dilihat dari karakteristiknya ya, bisa diurutkan dari hierarkinya gitu ya. Jadi secara fisik diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar gitu, dari paling atas nih paling kecil gitu kalau secara fisik. Nah, kalau secara kecepatan akses, yang paling atas itu mempunyai kecepatan akses yang paling cepat di antara lainnya. Ya, register. Nah, gitu ya. Register itu paling cepat gitu ya karena dia tidak terlihat oleh si user gitu ya, dan dia hanya sebagai pemberi alamat informasi status saja gitu ya, maka dia paling cepat gitu. Walaupun dia secara fisik paling kecil bentuknya. Lalu di bawahnya ada cache memory, bawahnya lagi ada main, ada disk cache, ada magnetic disk ya, magnetic disk atau hard disk gitu ya.
terus ada magnetic tape sama ya, hard disk juga ya, dan atau optical disk gitu ya. Nah, ini paling lambat. Kalau optical disk itu seperti DVD gitu ya, CD gitu ya, DVD atau CD, jadi bentuknya lebih besar dibandingkan memori-memori tipe lainnya. Nah, dia punya akses yang paling lambat jika dibandingkan dengan memori-memori lainnya. Berdasarkan harga juga seperti itu. Register lebih mahal daripada yang modelnya ada hanya optical disk, gitu ya. Tentunya zaman sekarang kita udah nggak menggunakan lagi optical disk gitu ya. Tidak ada yang menggunakan CD atau DVD gitu ya, atau Blu-ray. Blu-ray masih ada kali ya. Tapi jarang orang Blu-ray itu untuk menyimpan data ya. Biasanya oke, untuk menyimpan data juga, data film ya, Blu-ray ya, atau lagu-lagu gitu ya. Kapasitasnya juga ya. Terus juga dari frekuensi pengaksesan ya, biasanya register ini paling banyak diakses gitu ya. Maksudnya diakses paling banyaknya adalah dari komponen-komponen komputer yang lainnya gitu ya, karena dia banyak melayani atau memfasilitasi dari komponen-komponen komputer lainnya. Nah, ini gambaran hierarkinya saja ya. Jadi dari paling bawah sampai dengan paling atas ya. Paling atas tuh paling kecil ya adalah register, case ya, sama seperti yang tabel yang tadi, dan ini hanya ilustrasinya saja. Ya, agar lebih bisa dibayangkan gitu ya. Berikutnya tadi ya, elemen dasar dari sebuah sistem komputer yaitu I/O atau perangkat masukan maupun keluaran ya. Perangkat input maupun output. Nah, untuk perangkat masukan dan keluaran ya, secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis gitu ya, atau perangkat ya, dan juga komponen elektronis ya. Nah, kalau komponen mekanis atau perangkat itu sering disebut dengan device ya, device. Nah, kalau komponen elektronisnya dia pengendali perangkatnya gitu ya, pengendali perangkatnya. Biasanya atau bisa saja dia berupa chip controller gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti apa ya, kayak misalnya Arduino gitu, itu pasti ada chip controllernya gitu ya. Atau tidak harus chip controller, bisa juga dia rangkaian elektronis lainnya gitu ya, seperti terdiri dari kapasitor gitu ya. Kalau mouse itu kan nggak ada chip controllernya kan, cuman dia ada di dalamnya, ada kapasitor, ada apalagi resistor ya, itu termasuk komponen-komponen elektronis gitu ya. Nah, perangkat dikendalikan oleh chip controller di board ya. Kalau dia di sebuah mainboard, maka perangkatnya ada dikendalikan oleh chip controller ya. Jadi perangkat I/O ini jangan diartikan nih selalu perangkat yang di luar komputer, enggak, tapi bisa juga di dalam sebuah sistem komputer gitu ya. Tadi ya contohnya nih motherboard gitu ya, atau ada juga hard disk ya, hard disk juga ya, dan lain-lain ya, banyak gitu ya. Nah, itu bisa saja merupakan yang bisa digunakan sebagai perangkat input ya, atau perangkat output ya. Ya, tadi ya, chip controller di board system atau card ya, sekarang sudah nggak ada lagi yang menggunakan card ya tentunya. Nah, semuanya itu dihubungkan dengan pemproses ya, atau komponen lainnya melalui bus atau jalur ya, bus. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, supaya refresh lagi ya, bus juga nanti terdiri atas 3 jalur besar gitu ya, ada macam-macam ya sebenarnya ya, tapi yang paling terkenal tuh ada di MCA gitu ya, dan lain-lain lah gitu ya. Baik. Nah, setiap controller juga punya register kendali ya, yang mengendalikannya, dan juga terdiri dari register status ya. Karena bisa saja itu terjadi sebuah kesalahan, nah sehingga itu nanti mengirim pesan error gitu ya kepada si pemproses. Nah, yang pasti setiap controller ini dapat dialamati oleh pemproses. Jadi ada perangkat input output. Nah, pasti dia minta address atau minta alamat ke register. Oke, nah ini standar-standarnya ada ANSI, IEEE, ISO gitu ya, CCITT, EIA, dan atau standar de facto gitu ya. Jadi banyak standar-standar dari device ya. Kalau di Indonesia standarnya adalah SNI gitu ya. Kalau di luar standar internasional untuk komputer tuh yang paling terkenal ANSI, IEEE. Atau ISO. ISO ini general ya, tidak harus komputer. Baik, berikutnya adalah interkoneksi antar komponen.
Nah, interkoneksi antar komponen disebut juga dengan bus atau jalur seperti tadi ya. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan semua ketiga perangkat dasar tadi ya. Ada prosesor, memori sama I/O gitu ya. Nah, bus ini ya yang paling terkenal gitu ya atau yang paling dasar tuh terdiri atas 3 ya, addressing bus, data bus sama control bus. Nah, addressing bus atau bus alamat gitu ya bahasa Indonesianya bisa saja terdiri antara 16, 20 sampai 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Gitu ya. Yang pasti bus address ini atau jalur alamat ya yang tujuannya adalah digunakan oleh CPU untuk mengirim ke alamat lokasi ke memori atau port ya. Nah, biasanya jumlah memori atau port yang dapat dialamati yaitu 2 dikali N, di mana N adalah jalur alamat. Jadi, misalnya tadi jalurnya punya 16 ya, 16 jalur sinyal paralel, maka port atau yang bisa dialamati oleh jalur tersebut adalah dikali 2-nya. 16 dikali 2 sama dengan 32 gitu ya. Itu maksimal. Bus data atau data bus ya. Nah, ini bisa saja terdiri antara 8, 16 sampai 32. Bus data itu jalurnya 2 arah gitu ya, antara CPU dan memory port. Gitu ya. Dia bisa 2 arah. Sama juga dengan kalau controlling bus ya, controlling bus itu 1. Jadi hanya dari CPU ke memori gitu ya. Beda dengan data bus ya. Nah, data bus ini terdiri atas 4 gitu ya. Kalau masih ingat, ada memory read, ada memory write. Nah, kalau memory read ini memerintahkan dilakukan pembacaan memori, memory write itu memerintahkan melakukan penulisan ya, penulisan ke memori itu bisa berupa isi baru gitu ya, isi data baru atau update data gitu ya. Menambahkan dari data yang lama menjadi data yang baru gitu ya, atau dia I/O gitu ya, terhubung dengan I/O read gitu ya, memerintahkan melakukan pembacaan pada port I/O ya, atau write ya, melakukan pemerintahan penulisan pada port I/O. Jadi hanya ada 4, memory read, memory write, I/O read sama I/O write. Ya itu tadi ya, refresh terkait komponen-komponen elemen dasar yang ada di sebuah komputer. Baik, selanjutnya OS ya. Nah, pengertian OS ya. OS sebenarnya ini banyak sekali ya yang di zaman sekarang. Ada OS-nya kalau sebuah sistem ada di sistem komputer, ada di perangkat bergerak gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang paling terkenal itu OS saat ini adalah Windows dan Linux ya. Kalau di smartphone itu ada Android atau iOS ya. Itu juga termasuk sebuah sistem operasi ya. Dulu ada juga namanya Symbian gitu ya, Symbian. Kalau di BlackBerry dulu namanya apa ya, BlackBerry OS gitu kalau nggak salah ya. Jadi banyak ya. Bahkan sebelumnya zaman dulu tuh setiap komputer, setiap handphone ya, handphone gitu ya, sebelum jadi smart gitu ya. Setiap handphone itu atau ponsel, telepon seluler itu punya OS-nya masing-masing gitu ya. Nah, ketika munculnya Android, nah jadi perusahaan yang tadinya pengen bikin handphone gitu ya, nggak perlu pusing-pusing bikin OS gitu, karena udah disediakan oleh Android dan itu boleh istilahnya apa ya, dimodifikasi lah gitu ya, seperti mirip-mirip open source lah gitu, sehingga jadi bisa bersaing. Dulu nggak bisa bersaing, harus bikin OS dulu kalau mau bikin sebuah ponsel. Oke, sekarang sudah enggak ya. Jadi, nah kalau melihat gambar seperti ini, menurut teman-teman nih apa nih? Apa yang bisa diceritakan dari gambar seperti ini menurut teman-teman? Ada yang bisa bantu saya dari gambar ini? Apa yang bisa diceritakan? Jadi ada orang atau pengguna, terus ada OS, ada komputer. Apa nih maksudnya nih? Gimana? User menggunakan OS, terus
di input lagi terus balik lagi ke outputnya ke user lagi gitu Pak, nggak salah. Ya, oke, boleh begitu ya. Ya, user menggunakan OS ke komputer terus balik lagi ke pengguna ya. Iya, secara gambar ya. Secara simpel aja deh, secara simpel lagi nih. Lebih simpel lagi, ada yang bisa maksudnya dari gambar ini apa nih? Tujuan dari OS ini berarti apa nih? Dari gambar ini nih. Tujuannya OS ini apa nih? Gimana teman-teman mahasiswa? Gimana? Waduh, pada lupa ya. Pada lupa atau udah pada ngantuk ya? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya dari gambar seperti ini ya, OS ya berada di tengah-tengah ya antara pengguna atau user dengan komputer. Berarti ya, dan itu ada tanda panahnya dari pengguna melalui OS terus ke komputer. Terus tanda panah sebaliknya dari komputer ya melalui OS ke pengguna. Artinya OS ini adalah sebagai penghubung atau istilahnya apa ya? Interface ya, antar muka. OS ini sebagai antar muka antara pengguna atau user dengan komputer. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu, teman-teman? Kalau menurut teman-teman, kalau nggak ada OS, kita bisa ini nggak mengoperasikan sebuah komputer nggak? Menurut teman-teman? Nggak bisa. OS. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kenapa tuh? Karena untuk akses komputer membutuhkan iOS, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Jawaban lain mungkin? Silakan. Kalau misalnya ada yang punya jawaban lain. Bisa mungkin, Pak, tapi tidak semudah saat ini. Oke, ya. Baik. Ada yang bilang tadi tidak bisa karena memang harus butuh OS. Ada yang bilang bisa saja, tapi tidak semudah gitu ya. Ya, memang betul. Ada yang tahu dulu komputer pada awalnya diciptakan untuk apa? Ada yang? Sejarah komputer? Nah, kita ke organisasi arsitektur komputer lagi nih. Sejarah komputer pada awalnya diciptakan buat apa? Mesin kasir mungkin, Pak. Mesin kasir? Belum seperti itu. Ada lagi? Belum, Pak. Lebih jauh lagi. Mesin hitung, Pak. Apa tuh? Perkantoran, Pak. Laporan? Mesin hitung. Mesin kripto. Saya salah dengar apa gitu. Mesin hitung, mesin Pak. hitung, Pak. Mesin hitung, oke. Sebelumnya lagi. Jauh sebelum itu, pada awal sekali diciptakan komputer. Sebelum jadi mesin hitung. Ada yang tahu? Awalnya komputer yang masih segede-gede gaban gitu. Sebesar-besar ruangan gitu ya, memenuhi ruangan. Satu komputer itu bahkan bisa 3 lantai. Ya, itu satu komputer gitu ya. Jadi memorinya ada di lantai 2. Belum pakai keyboard ya dulu ya. Itu untuk inputnya ada di lantai 1 mungkin ya. Outputnya kita lihatnya di lantai 4 gitu ya. Jadi sebesar-besar bisa 3 lantai gedung gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, komputer ya, ini aja deh ya, ke bahasa Indonesia aja. Komputer generasi awal, generasi pertama. Oke. Nah, komputer generasi pertama tahun 40 sampai 59. Ada yang tahu di tahun 40 sampai dengan 59 itu terjadi apa? Perang dunia kedua. Perang dunia tuh, ada yang perang. Perang dunia kedua ya, yang pasti Atta Halilintar belum lahir ya tahun segitu ya. Saya apalagi gitu ya. Benar. Tahun 1940 ya sampai dengan 50-an lah gitu ya. 1950-an itu terjadi yang namanya Perang Dunia Kedua. Ya. Bahkan Indonesia dulu ya tahun 45 di merdeka gitu ya, tahun 45 ketika Jepang jatuh gitu ya, Jepang dibom sama Amerika gitu ya, sehingga dia nyerah, pulang semua gitu ya, tahun 45 ya, itu Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, sehingga tuh kosong gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan buat mengisi kemerdekaan.
Kita balik lagi ke laptop. Jadi ini ada komputer ya, komputer generasi pertama gitu ya. Jadi alat input ya, alat inputnya ada di lantai berapa gitu ya. Terus alat memorinya ada di mana gitu ya. Nah ini ya, ini model memori nih kayaknya seperti ini, ada tape pita-pita gitu ya dan lain sebagainya ya. Ini mirip-mirip ya, input sama memori. Nah itu pada awalnya Perang Dunia Kedua itu tidak didominasi dengan perang frontal ya. Jadi didominasi dengan perang-perang mata-mata gitu ya. Intelijen gitu ya. Perang mata-mata. Nah, sehingga mengirim pesan itu agar tidak diketahui oleh musuh gitu ya. Jadi benar-benar pesannya itu diperlukan penyandian ya, sandi ya. Kalau bahasa sekarang ada enkripsi sama dekripsi gitu ya, bahasa kriptografinya. Nah, pada awalnya kalau teman-teman sudah belajar mata kuliah kriptografi ya, saya nggak tahu semester berapa kriptografi gitu, itu sandi-sandi yang awal itu tuh simple sekali, sederhana sekali. Jadi ada yang X+1 gitu ya. Jadi maksudnya menyampaikan huruf A jadinya B gitu ya. B jadinya C gitu ya. Jadi X+1 atau ada yang X+13 gitu. Ya. Jadi A sama dengan N, sebaliknya N sama dengan A gitu ya, karena di tengah-tengah gitu ya, X+13, terus B jadinya apa? O gitu ya. Nah, secara sederhana itu. Nah, terus karena ternyata tuh mudah untuk dipecahkan sandi-sandi tersebut, akhirnya bikin lagi sandi yang lebih ribet gitu ya, algoritmanya lebih ribet, bikin lagi yang lebih ribet, bikin lagi yang lebih ribet, sehingga manusia tuh nggak sampai gitu untuk memecahkan dengan waktu yang cepat. Itu nggak apa, karena dibutuhkan waktu yang cepat ya, informasi itu berjalan dengan cepat, apalagi di saat perang gitu ya. Oleh karena itu dibutuhkanlah sebuah mesin yang dapat digunakan untuk memecahkan sandi. Nah, itulah awal mula sejarah komputer. Akhirnya berkembang menjadi mesin hitung. Tadi ada yang bilang mesin hitung atau kalkulator, iya, gitu ya. Setelah itu berkembang menjadi mesin hitung karena awalnya hanya digunakan untuk pemrosesan angka-angka, memecahkan sandi yang berbentuk angka-angka ya. Sama kode Morse kan juga sandi-sandi juga kan ya. Semafur juga sandi-sandi gitu ya. Nanti biasa kalau mata kuliah kriptografi basicnya belajar Morse, semafur ya. Terus yang awal-awal gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, komputer generasi pertama namanya adalah ENIAC ya. ENIAC. Mana tadi ENIAC ya? Nah, ini ya, ENIAC ya. Saya search saja nih, ENIAC. Oke. Ya, Electronic Numerical Integrator and Computer. Jadi nama pertamanya generasi komputer pertama itu namanya adalah Electronic Numerical Integrator and Computer, ENIAC gitu ya. Nah, karena tujuannya untuk melakukan perhitungan algoritma, pemecahan algoritma gitu ya. Nah, jadi komputernya banyak-banyak. Nah, kalau balik lagi tadi, tanpa adanya OS, tadi ada yang bilang bisa saja, tapi lebih sulit. Iya, karena komputer itu hanya mengetahui kode-kode biner, 0, 1, true, false. Gitu ya. Nah, ini belum ada antarmuka, belum ada interface atau belum ada sistem operasi, maka berinteraksi dengan komputer gitu ya, melakukannya seperti ini ya. Jadi inputannya dilakukan oleh programmer ya, bisa laki-laki bisa perempuan tentunya. Nah, itu inputannya seperti ini. Jadi harus dihafal gitu ya, kode-kode ya. Di sini mungkin ada kode-kodenya ya. Jadi di input seperti itu. Outputnya lihatnya belum di layar gitu ya, hanya dari bisa dari bunyi ya dulu ya pada awal sekali, bisa juga ya layar tapi bentuknya kayak apa sih, lampu-lampu LED gitu ya, lampu-lampu LED gitu ya. Jadi seperti Morse lah gitu ya munculnya. Setelah itu berkembang lagi jadi sebuah monitor ya, terus bisa diinput kata-kata, terus lama-lama berkembang hingga sekarang ya. Tip ya. Jadi kita tidak membahas itu karena yang kita bahas adalah sistem operasi. Balik lagi ke laptop ya. Nah, pertanyaannya tadi,
bisakah kita berinteraksi dengan komputer tanpa adanya sistem operasi? Jawaban yang paling, sebenarnya semua jawaban benar tadi ya. Cuma jawaban yang paling memungkinkan ya benar. Tidak bisa saja, tapi akan sangat sulit gitu ya. Karena ya tadi komputer itu mesin hanya mengerti ya, mesin angka-angka itu hanya mengerti 0 dan 1, biner. Makanya di semester-semester awal di teknik informatika tuh belajarnya matematika, perubahan antara biner, desimal, heksadesimal, ya, oktav, ya, dan lain-lain. Artinya memang sangat sulit kalau kita tanpa adanya sebuah sistem operasi. Ya. Mungkin ada juga begitu ya. Pada waktu awal-awal munculnya Linux, sistem operasi Linux, ya, di open source bebas boleh digunakan oleh siapa saja, itu nggak ada yang GUI. Linux itu nggak ada yang GUI dulu. Waktu muncul awal-awal pada saat saya kuliah gitu ya. Pada saat saya masih SMA bahkan ya, itu nggak ada yang GUI, tapi semuanya adalah berbasis teks ya, berbasis teks atau command prompt, CPROM ya, atau di Linux itu shell. Jadi semua kalau kita ingin memberikan sebuah perintah eksekusi ya atau perintah apapun ya, menampilkan file, membuat sebuah folder itu melakukan lewat command prompt atau shell kalau di Linux ya. Komputer juga gitu, yang Windows juga gitu. Sebelum adanya sistem operasi Windows ya. Karena ini Windows ya, nah, kita mengakses komputer itu pakai disket, jadi harus masuk dulu disketnya baru bisa nyala komputernya, dan itu mengaksesnya hanya seperti command prompt sekarang, gitu ya. Jadi tanpa ada GUI sama sekali. Membuat sebuah folder, make dir, gitu ya, make directory, gitu ya. Oh sorry, bikin directory, terus cd ya, create directory, gitu ya. Dan lain-lain sebagainya ya, banyak ya perintah-perintahnya, saya juga lupa gitu ya, karena dulu masih menggunakan seperti itu gitu ya. Oke, nah tentunya sekarang ya di komputer-komputer era sekarang harus membutuhkan yang namanya sebuah sistem operasi ya, bahkan ada satu komputer bisa terisi 2 atau 3 gitu ya, OS di dalamnya. OS itu merupakan sebuah penghubung antara user dengan komputernya, gitu ya, antara pengguna dengan sistem komputer itu. OS ya, dengan adanya OS kita bisa membuat sebuah folder atau directory dengan mudah, gitu ya, tinggal klik kanan make new folder, gitu ya, atau kita bisa menjadwalkan sebuah proses, ya, atau kita bisa juga mendefrag, gitu ya, defragmentation, gitu ya, dan lain-lain dengan mudah ya. Atau kita mau melihat proses yang sedang terjadi, tinggal mencet, tinggal menekan di keyboard itu Ctrl Alt sama Delete. Ya. Jadi ini merupakan sebuah penghubung. OS itu sistem operasi di komputer generasi sekarang merupakan sebuah penghubung. Nah, pengertian OS menurut ahli-ahli ya, pertama dari Silberschaatz, Galvin sama Geek, yaitu sebuah program yang bekerja sebagai perantara. Nah, tadi ya sebagai perantara karena dia berada di tengah-tengah antara pengguna dengan hardware. Nah, dia menspesifikkan komputer itu hardware karena OS ini softwarenya, gitu menurut dia. Jadi komputer tanpa ada OS ya hardware, gitu ya. Nah, kalau menurut Rushamsi, OS merupakan perangkat lunak, ya sebuah software yang tugasnya mengontrol hardware. Ya, jadi dia merupakan software yang tugasnya mengontrol hardware dan operasi dasar dari sistem lainnya, termasuk operasi dasar itu menjalankan sebuah program atau aplikasi, ya, menghentikan sebuah program, menginstal sebuah program dan lain-lain. Nah, kalau menurut Suyanto, OS merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen software, ya, yang mempunyai fungsi mengontrol semua kegiatan ya yang dilakukan oleh si komputer. Kalau menurut Indah Yuda, OS merupakan sistem yang diperlukan, jadi ini sangat diperlukan agar komputer bisa menjalankan seluruh aplikasi program maupun software yang ada di dalamnya. Ya, tanpa adanya OS maka program maupun software yang itu tidak ada gitu ya di dalam sebuah komputer. Kalau menurut Sunarto, OS merupakan software yang memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung dengan hardware. Gitu ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan mesin dengan adanya software, gitu ya.
atau antar mukanya ini gitu ya, software. Bukan software, OS gitu ya, dengan adanya sistem operasi ini. Kalau menurut McCloud ya, OS merupakan program komputer yang berfungsi sebagai pengendali sumber daya hardware. Ya, sumber daya hardware maupun software yang terdapat di dalam sebuah komputer. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Jadi pada intinya dia adalah sangat dibutuhkan gitu ya, sangat dibutuhkan di komputer generasi sekarang khususnya sebagai perantara gitu ya, sebagai perantara. Oke. Baik itu ya. Nanti bisa dibaca terkait definisi-definisi dari software. Jadi yang menurut para ahli tersebut, jika diringkas atau disimpulkan, OS merupakan sebuah perangkat lunak ya. Dia yang pasti adalah sebuah software. OS itu sebuah perangkat lunak yang fungsinya mengatur sumber daya dari hardware ke software lainnya. Gitu ya. Dan juga digunakan sebagai emulator untuk program komputer ya, untuk menjalankan program komputer. Jadi dia sebagai emulator juga. Tanpa adanya OS, maka klien atau pengguna atau user ya tidak dapat menjalankan program aplikasi yang ada di dalam komputer, kecuali hanya program booting. Ya, misalnya teman-teman OS-nya rusak, gitu ya, Windows-nya rusak, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalanin program AutoCAD, nggak bisa jalankan apalagi Office, gitu ya, kecuali menggunakan 2 OS, gitu ya. Jadi kalau yang satu rusak, satu mungkin bisa dijalankan ya. Jadi kita hanya bisa booting aja gitu. Ya. Oke, nah yang pasti OS ini punya penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan bagaimana penggunaan memori, penyimpanan data, pemrosesan, serta sumber daya yang lainnya. Nah ini diatur nantinya semua oleh si sistem operasi tersebut. Nanti akan lebih spesifik ke materi penjadwalan atau scheduling ya dan lain-lainnya. Beberapa tugas atau tes di atas seharusnya sudah dilakukan oleh OS ya. Seharusnya dilakukan oleh OS. Jadi pada saat di sebelumnya gitu ya, entah itu generasi komputer generasi ketiga mungkin ya. Jadi untuk melakukan penjadwalan itu ada softwarenya tersendiri. Untuk melakukan defrag ya, defrag di sebuah partisi itu softwarenya juga khusus tersendiri. Nah, sekarang semuanya sudah diatur, bukan diatur, semuanya sudah dicakup atau difasilitasi oleh OS gitu tanpa perlu menginstal software lainnya ya. Makanya OS sekarang itu biasanya ukurannya atau size-nya itu besar-besar gitu ya, karena ya itu tadi udah mencakup driver ya. Kalau dulu kan driver kita punya printer tapi drivernya nggak include gitu ya, atau kita punya scanner, drivernya biasanya nggak include juga, jadi disediakan CD gitu ya untuk menginstal driver ya, program agar bisa berkomunikasi dengan printer atau scanner itu gitu ya. Sekarang nggak, sekarang udah built-in gitu ya, atau automatic download gitu ya, bisa automatic download dengan update ya. Kalau kita update nih OS kita, nah itu udah termasuk patch gitu ya, termasuk patch, bisa patch security, patch driver dan lain-lain gitu ya. Makanya biasanya diinkludkan di patch itu. Oke. Nah, bagian OS yang inti dari OS itu dikenal sebagai kernel gitu ya. Jadi yang membedakan OS satu dengan OS lainnya itu ada intinya, yaitu kernel, dinamakan kernel. Oke. Perkembangan OS ya. Jadi secara umum sistem operasi terdiri dari beberapa bagian. Nah, ada yang dinamakan mekanisme boot. Ya, bagian dari sebuah sistem operasi namanya mekanisme boot, yaitu fungsinya untuk meletakkan kernel ke dalam memori yang ada di komputer. Jadi boot ini untuk meletakkan kernelnya ya ke dalam memori yang ada di komputer. Nah, tadi kernel merupakan inti dari sebuah OS. Terus ada bagian lainnya yaitu command interpreter atau shell di Linux gitu ya. Kalau di Windows command prompt, atau kalau di mata kuliah interaksi manusia dan komputer itu dinamakan media tekstual gitu ya, media tekstual gitu ya. Jadi hanya terdiri dari teks saja gitu ya. Fungsinya untuk membaca suatu inputan dari klien gitu ya. Sama kayak misalnya teman-teman
command prompt gitu ya, melakukan sebuah command prompt. Jadi untuk melakukan sebuah inputan fungsi utamanya gitu ya. Terus terdiri dari library atau pustaka-pustaka. Nah, ini tadi ya bisa juga driver di dalamnya atau patch security ya dan lain-lain ya. Nah, jadi library atau pustaka-pustaka ini merupakan penyedia kumpulan beberapa fungsi dasar serta standar yang bisa dipanggil oleh aplikasi lainnya. Terus driver juga ya, termasuk driver juga. Driver agar bisa berhubungan dengan hardware eksternal. Kalau kita ngomongin driver, tentunya ini agar bisa berkomunikasi dengan perangkat di luar komputer tersebut. Kalau library tadi bisa saja tidak hanya driver di dalamnya, tapi bisa juga seperti font-font yang digunakan atau file-file .dll gitu ya biasanya ya, yang kita DLL ya, DLL ya, gitu ya. Jadi library gitu ya. Apa tuh kepanjangannya DLL ya. Jadi itu. Saat ini ya sebenarnya banyak ya, nggak terbatas dengan ini saja ya. Tapi yang biasanya kita temukan yang paling banyak itu adalah Windows gitu ya untuk desktop gitu ya. Terus ada Mac OS ya kalau untuk Macintosh-nya, kalau untuk perangkat mobilenya itu iOS gitu ya. Terus kalau Google tuh Android gitu ya. Terus Linux ya, Linux ini macam-macam distro ya. Kalau Linux ini terdiri dari distro karena dia open source ya. Jadi banyak yang mengembangkan. Ada yang distronya berbasis Debian, ada yang berbasis GNU, ada yang berbasis Fedora gitu ya, Mandriva, Mondrian, lain-lain banyak deh gitu ya. Terus Garuda OS ya, Garuda OS juga merupakan OS ya bikinan Indonesia, tapi nggak tahu nih sekarang kabarnya nggak jelas ya. Nah ini sebenarnya basicnya nih Linux juga gitu ya. Dulu Indonesia juga banyak Linux-nya ya, ada Kambing ya, namanya ada Linux Blankon, Garuda OS, terus apa lagi gitu ya, banyak ya. Cuman itu tadi nggak ada yang tidak ada yang menggunakan kali ya, atau sedikit sekali yang menggunakan, hanya komunitas kecil, makanya nggak berkembang, nggak ada yang mendevelop gitu ya. Solaris ya berbasis ya Solaris, terus ada Unix juga ya, Unix ya, terus Android iOS ya yang untuk mobile. Symbian juga ya untuk mobilenya juga ada. Ini sejarah saja ya komputer ya, dan ini untuk menjelaskan tahun berapa open source muncul gitu ya. Ada yang closed source ya, closed source jadi kodenya tertutup ya, seperti Solaris ya tadi ya, software operating sistemnya keluaran Sun gitu ya. Ya, ada Unix ya dan lain-lain banyak sebenarnya. Oke. Nah, kalau berdasarkan bukunya dari Andrew Tenenbaum ya, sistem operasi mengalami perkembangan atau evolusi ya, dan itu dibagi menjadi 4 generasi dan 1 generasi lanjutan. 1 generasi lanjutan itu maksudnya sampai seterusnya ya, belum ditentukan gitu ya. Jadi generasi pertama itu adalah tahun 45 sampai dengan 55 tadi ya, karena tercipta awalnya sebagai penyandi kode-kode rahasia gitu pada saat perang. Lalu generasi kedua tahun berikutnya 55 sampai dengan 65. Generasi ketiga 65 sampai dengan 80, generasi keempat 80-an sampai setelah 80-an gitu ya. Dan generasi selanjutnya ya bisa dibilang kita masuk ke tahap next gen gitu ya, atau generasi berikutnya. Generasi pertama generasi awal ya. Jadi masih benar-benar berbasis elektronik gitu ya. Ya, karena semuanya terdiri dari perangkat elektronik. Ya. Dan itu merupakan pengganti dari komputasi mekanik gitu ya. Jadi dulunya sistem bukan sesuatu itu tidak berbentuk elektronik, sedikit sekali gitu ya. Kalkulator pun belum ada ya, karena cikal bakal kalkulator ya komputer itu gitu ya. Makanya bisa dijadikan sebuah kalkulator penghitung gitu ya. Nah, sistem yang ada di komputer dilakukan secara manual ya, karena belum terdapat sistem operasi. Ya, jadi tadi ya penginputan ya dilakukan sendiri gitu ya, dan itu harus benar-benar orang yang memahami secara program ya. Mungkin kalau misalnya ini ya sintaks ya, sinteks in ENIAC ya.
Saya pernah lihat waktu itu ada ininya ya, programmernya ENIAC gitu, kode-kodenya syntax code, syntax code in ENIAC. Jadi banyak sekali waktu itu saya pernah lihat di mana ya, saya lupa deh. Oke ya. Oke, nah terus karena ini dilakukan secara manual, jadi pekerjaan sesuatu ya itu hanya bisa dikerjakan pada satu rangkaian. Jadi misalnya kalau misalnya tadi ya yang ENIAC tadi, jadi kita misalnya mau melakukan sebuah penambahan, operasi penambahan gitu ya, tambah-tambahan, mungkin hanya bisa di satu rangkaian ini nih, terdiri dari bukan dua komputer ya, karena ini semuanya komputer gitu, sampai dengan lantai atas. Jadi ini rangkaian gitu ya, atau bus. Zaman dulunya ini bus nih seperti ini nih, gitu ya. Ini ada rangkaian data atau addressing misalnya ini ya, satu baris ini. Nah ini satu jalur ya, dua ini ya, dua rak gitu ya. Jadi seperti itu ya, penambahan ada di sini. Kalau kita mau pengurangan, jadi ini nanti di paralel dengan ini atau di seri dengan ini kayak gitu ya, karena basicnya adalah elektronik, ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri gitu ya, dan itu pakai operator and, if gitu ya, dan lain-lain. Terus generasi kedua memperkenalkan yang namanya batch ya, batch processing system. BPS ini adalah tesnya itu atau tugas-tugasnya ya atau jobnya itu bisa dikerjakan di satu rangkaian. Terus kemudian dieksekusi secara berurutan ke rangkaian lainnya. Kalau tadi itu hanya di satu bus saja ya, dan ini bisa terkoneksi antara bus yang satu dengan bus berikutnya gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan pada awal mulanya batch processing system. Sorry ya sebentar ada telepon, bentar aja sorry nih. Oke, baik. Ya. Oke, terus yang berikutnya adalah komputer generasi ketiga di tahun 65 sampai dengan 80. Nah, ini bisa melayani banyak pengguna dalam satu waktu. Karena waktu itu kan karena terdiri hanya dari rangkaian-rangkaian tertentu saja, jadi melayani satu pengguna, misalnya pengguna request saya butuh operasi penambahan nih, penambahan. Ini ditambah ini gitu ya, misalnya ya kali ini. Nah, itu harus selesai dulu baru bisa beralih ke pengguna berikutnya. Nah, kalau ini bisa melayani banyak pengguna di satu waktu ya, karena sudah ada yang namanya multiprogramming gitu ya. Ada namanya multiprogramming. Jadi bisa tadi ya sudah mulai berkembang BPS itu, batch processing systemnya. Jadi sehingga bisa mirip-mirip multitask gitu ya, multitask pada waktu itu. Gitu ya. Dan ini komputernya sudah tidak terlalu besar, jadi semakin mengecil. Ya, karena komponen-komponen lainnya itu bisa dikecilkan seperti kapasitor ya. Itu lebih kecil sehingga sekarang komputer bisa masuk ke saku kita, saku celana maupun saku baju ya, yang yaitu smartphone ya. Itu komputer. Gitu ya. Generasi keempat ya, lebih kecil lagi komputer. Nah, ini sudah mulai muncul personal computer, PC. Nah, teman-teman tahu siapa yang memperkenalkan PC, konsep PC pada awalnya? Karena komputer itu tadinya kan besar-besar ya, segede gaban gitu ya, sebesar-besar ruangan building. Nah, terus yang punya komputer itu hanya instansi-instansi yang banyak duitnya, seperti instansi pemerintah, instansi akademis ya, militer pasti punya komputer ya, karena untuk mengdekrip sebuah sandi-sandi ya, algoritma. Nah, setelah itu diperkenalkan konsep personal computer. Ada yang tahu siapa yang memperkenalkan konsep personal computer pertama kali? Siapa? Gimana teman-teman? Kurang tahu, Pak. Oke.
Belum ada yang tahu ya. Pernah dengar Steve Jobs? Steve Jobs. Kenapa pendiri Apple? Nah, Pernah. iya, yes. Steve Jobs. Jadi yang memperkenalkan konsep personal computer itu adalah Steve Jobs. Ya. Steve Jobs. Jadi mungkin teman-teman kalau pernah nonton filmnya ya, jadi jangan film drakor aja ditonton gitu ya, film-film tentang sejarah komputer gitu ditonton. Nah, jadi Steve Jobs pada awalnya itu dia waktu itu masih bekerja di Xerox gitu ya, Xerox dengan temannya si yang orang Polandia tuh, Wozniak ya, kalau saya nggak salah namanya siapa, saya lupa gitu ya. Bukan namanya nama Polandia gitu ya. Nah, waktu itu ada seperti investor lah gitu ya, pertemuan investor di sebuah perguruan tinggi ya. Nah, Steve Jobs tertarik karena Steve Jobs ini punya jiwa wirausaha lebih besar dibandingkan jiwa pekerjanya. Nah, dia memutuskan keluar nih dari Xerox gitu ya, padahal gajinya udah cukup lumayan. Tapi temannya masih di Xerox. Nah, si Steve Jobs ini visioner. Visioner itu artinya dia punya konsep, tapi dia yang jago untuk programming gitu temennya, gitu ya. Nah, waktu itu dia memperkenalkan yang namanya personal computer. Bukan tidak mungkin komputer itu ada di rumah masing-masing orang, gitu ya. Waktu itu dianggap gila, gitu ya. Pada waktu itu dianggap sebuah crazy idea. Ide yang gila gitu ya, nggak mungkin ada personal komputer di dalam rumah warga biasa gitu ya, karena komputer itu besar-besar. Nah, sama Steve Jobs itu disederhanakan rangkaiannya, dia dibikin sendiri rangkaian elektroniknya. Jadi waktu itu sebesar meja gitu ya, kalau misalnya teman-teman punya meja komputer pertama bikinan Steve Jobs gitu ya, nah itu sebesar meja tanpa ada monitor waktu itu. Jadi hanya itu, dan itu dibawa ke pertemuan investor itu di sebuah perguruan tinggi. Saya lupa perguruan tingginya di mana. Dia berdua temannya aja, dan di dalam perjalanan itu baru kepikir nama perusahaannya adalah Apple. Dia karena itu harus ada nama perusahaan gitu ya, karena dia mau dapetin dana. Nah, itu baru terpikir namanya di karang-karang di perjalanan itu sama temannya di mobil, baru mikir namanya adalah Apple aja gitu. Waktu itu belum ada logo gitu ya, baru kepikiran namanya Apple gitu kan. Nah, begitu ditawarkan ke investor, ya investor ini ngaco-ngaco aja gitu ya, itu karena dianggap waktu itu gila gitu ya, ide yang aneh gitu. Nah, setelah itu berkembang, ternyata itu berhasil konsepnya personal computer. Nah, itu mulailah muncul yang namanya sistem operasi dengan adanya personal computer itu. Jadi sebenarnya sudah ada personal sistem operasi, tapi secara basic gitu ya, sistem operasinya hanya hanya berbasis command prompt gitu ya, command prompt. Jadi sudah tidak di generasi keempat ini, bahkan di generasi ketiga itu orang sudah bisa berkomunikasi dengan komputer atau berinteraksi dengan bantuan sistem operasi, tapi masih command prompt, berbasis command prompt atau shell gitu ya, hanya berbasis teks saja, tidak gambar, tidak grafik-grafik. Nah, begitu muncul Apple memperkenalkan sebuah sistem operasi baru ya gitu ya, namanya Apple Computer gitu ya. Sistem operasi barunya saya lupa namanya yang pada awal gitu ya. Nah, itu diperkenalkan sistem operasi berbentuk grafis. Itu pertama kali muncul sistem operasi berbentuk grafis. Dan itu sudah bisa menggambar, ada kursornya. Ya, ada kursornya. Ya, menarik sebenarnya kalau melihat gitu ya sejarah perkembangan komputer. Nah, ini ya setelah jadi perusahaan. Nah, ini pada awalnya bukan, ini berikutnya lagi. Oke, nah terus ini dia nih. Ini adalah komputer paling pertama Apple, bikinan Apple, dan ini ada sistem operasinya. Jadi seperti Paint gitu, udah bisa gambar. Tadi komputer itu cuma bisa gambar, dan ini mouse-nya nih modelnya begini, harus terhubung kabel. Di belakang keyboard-nya terpisah, jadi komputernya bisa dibawa-bawa gitu ya, ditenteng gitu. Nah, ini nih ya, yang bisa ditenteng. Ini adalah komputer pertama gitu ya, first Macintosh ya. Nama operating sistemnya apa ya, saya lupa. Jadi gini ya. Dan ini sudah dibahas juga, ada YouTuber yang membahas, YouTuber luar ya, itu membahas komputer ini ya, First Mac gitu ya, First Mac. Dia
masih bisa nyala gitu karena itu baru gitu ya. Ada yang mau reboot lagi. Ini bukan ya, yang ini ya. Ini ada aja nih ya di ini kan ya. Nah, terus muncul lagi akhirnya karena ini tadinya ya keyboard terpisah, dikembangkan lagi keyboardnya jadi satu dengan komputer gitu ya. Ya, terus ada hard disknya bisa dimasukin disket gitu ya dan lain-lain dan berwarna ya dan lain-lainnya udah muncul sampai dengan sekarang ini gitu ya. Seperti ini. Dan di generasi selanjutnya ya yang tentunya sudah masuk ke era mobile ya, era mobile atau perangkat bergerak ya. Sebelum adanya Android ya, itu muncul PDA atau Personal Data Assistance ya, ada Pocket PC bahasanya juga ya dan lain-lainnya gitu ya. Jadi muncul macam-macam ya, cross platform operating system. Jadi bisa terkoneksi antara mobile dengan desktop gitu ya atau dengan yang ada di cloud gitu ya. Jadi muncul cloud juga sekarang ya. Jadi nggak laku juga hard disk sekarang gitu ya. Nggak ada yang USB bahkan nggak ada. Saya nggak tahu deh apakah teman-teman dalam setahun ini 2 tahun ini beli USB, saya nggak tahu gitu ya karena saya udah 5 tahun ini nggak beli USB gitu ya, saya pakai cloud aja gitu ya. Jadi nggak laku lagi tuh USB. Jadi nanti berikutnya 5 tahun ke depan nggak tahu lagi kita apalagi perkembangan komputer gitu ya. Mungkin kita nggak butuh fisik komputernya gitu ya dan lain-lainnya, bisa saja. Oke. Evolusi OS ya secara operating system. Kalau tadi secara komputer ya, komputer mengalami evolusi fisik ya. Nah, ini secara OS atau secara sistem operasi tahapannya adalah seperti ini ya, dari mulai sistem serial atau serial processing ke batch processing tadi ya. Terus time sharing, personal computer sama distributed system sama terus sekarang dengan yang namanya real time. Batch processing ya itu kalau sistem serial tadi ya komputer jenis pertama ya generasi awal jadi dilakukan secara serial satu rangkaian untuk satu operasi gitu ya. Nah kalau sekarang berikutnya gitu ya muncul batch processing jadi dikumpulkan dulu tes-tesnya. Nah kalau yang kegiatannya sejenis misalnya penambahan dilakukan penambahan dulu semuanya gitu ya dieksekusi gitu. Nanti ada lagi nggak yang melakukan penambahan? Kalau udah nggak ada, kita lanjut ke berikutnya gitu ya, jenis job berikutnya gitu ya, seperti itu. Time sharing atau disebut multitasking gitu ya. Nah ini dieksekusi oleh CPU dengan cara berpindah-pindah di antara tes ya. Jadi misalnya ini tentunya dengan bantuan operating system ya. Ini bisa memunculkan word processor, email, web browser, antivirus gitu ya di sebuah OS ya. Oke, baik. Terus yang berikutnya PC. Nah, itu tadi ya PC ya, personal computer ya. Ini berarti sudah generasi keempat ya. Sistem operasinya bisa menghubungkan ke berbagai komponen ya, baik ke mouse, printer, keyboard, monitor, application, disk drive ya dan lain-lain. Terus distributed system. Nah, ini jadi bisa terhubung antara komputer tidak hanya di satu gedung saja, ya, tapi juga di tempat lain, ya, di lain kota bahkan di lain negara, gitu ya, antar negara, gitu ya. Oke. Real time. Nah, kalau real time ini dia mengadopsi konsep waktu yang seperti kita, walaupun kita tidak memproses di komputer tersebut, kita melakukan melalui remote gitu ya, remote, tapi itu berubah gitu ya secara menurut kejadian yang nyata ya, dan itu dimungkinkan dengan adanya internet gitu ya, adanya internet. Jadi real time itu ada yang namanya HRTS, ada yang SRTS sama FRTS. Ada yang hard real time system, soft real time system, sama firm real time system. Gitu ya. Oke, ini hanya dilihat berdasarkan ininya saja, koneksinya ada yang sinkronus sama asinkronus ya. Oke, baik. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sampai di materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau dibahas, silakan teman-teman mahasiswa, atau terkait tugas silakan.
Oke, baik, tidak ada yang bertanya terkait materi ya, sepi sekali nih kelasnya. Baik, terkait tugas teman-teman mahasiswa ya, mungkin teman-teman mahasiswa sudah bisa cek di OLU teman-teman mahasiswa ya, jadi ada tugas ya. Nah, tugasnya ini tim, seperti yang sudah saya sampaikan. Tugasnya adalah tim. Jadi, banyak ya sistem operasi tadi yang sudah dijelaskan. Nah, jadi nanti kalian berikan contoh dari tipe versi pada masing-masing OS ya. Jadi misalnya Windows punya tipenya tipe apa gitu ya. Ada yang Windows XP gitu ya. Windows 7 gitu ya. Nah, itu dan Windows apalagi 10 gitu ya, 11 mungkin ya. Nah, itu ya. Minimal 5 gitu ya. Dari tiap versi tipe masing-masing OS. Mac OS apa, Linux apa ya, Garuda kalau misalnya sulit di skip saja. Solaris, Android, iOS gitu ya. Nah, tugas wajib disubmit pada OLU ya. Sorry nih, ini kesalahan nih. Pada OLU ya, bukan di Classroom. Kita nggak menggunakan Classroom lagi, tapi di OLU dalam bentuk link YouTube. Nah, yang disubmit ke OLU ya hanyalah link YouTube, bukan videonya. Ya, jadi teman-teman setiap anggota tim mensubmit di OLU dalam bentuk link YouTube. Nah, yang diupload ke YouTube boleh salah satu anggota saja. Ya, misalnya si A saja, si A satu tim dengan si B, maka yang mengupload ke YouTube si A saja atau si B saja. Tapi yang disubmit ke OLU, link YouTube-nya itu masing-masing tim, ya. Jadi yang disubmit adalah link YouTube-nya saja. Oke, boleh dijawab langsung ya dengan cara direkam atau boleh juga teman-teman menggunakan rekam layar ya, rekam layar ya. Misalnya ini aja ya. Word sorry. Pakai PowerPoint aja ya, PowerPoint. Ya, pakai PowerPoint juga bisa rekam layar, nggak perlu install aplikasi yang aneh-aneh gitu ya. Atau bisa juga teman-teman jawab di PowerPoint gitu ya, di PowerPoint bikin slide, ada nama tim, ya, judul tugasnya gitu. Nah, terus tinggal di save as secara video, bisa gitu ya. Nah, teman-teman tinggal kalau misalnya malu untuk speaking gitu ya, public speaking gitu. Nah, ini bisa dibikin materinya di PowerPoint, terus di save as sebagai video ya, save as sebagai video nih ada nih ya. Nah, ini ya sebagai video. Atau mau menggunakan rekam layar juga bisa ya, misalnya teman-teman ya menggunakan rekam layar. Nah, mau menjelaskan gitu sama seperti saya gitu menjelaskan ya, teman-teman ya. Jadi bisa ada di menu insert ya, terus ada screen recording. Nah, insert screen recording nanti ditentukan dulu layarnya semana yang mau direkam. Misalnya di sini gitu ya, atau nggak perlu semuanya atau boleh semuanya ya. Misalnya di sini. Nah, kalau misalnya udah tinggal klik record. Nah, nanti akan muncul seperti ini hitungan ya. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa merekam, tinggal ngomong ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tipe versi masing-masing OS. Misalnya pada Windows ada Windows 10, Windows 7 gitu ya. Nah, nanti kalau udah tinggal pencet Ctrl Shift key. Gitu ya, atau Windows Shift key. Windows Shift key. Nah, ya ini ya udah jadi ya. Nah, ini bisa di play gitu ya, bisa di play. Teman-teman bisa merekam, bisa ngomong ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tipe versi masing-masing OS, misalnya pada Windows. Nah, itu ya simple ya, tinggal diklik kanan ya, tinggal diklik kanan saja save media as ya. Jadi belajar jadi YouTuber gitu ya. Nah, save media as ini. Nah, ini nanti baru diupload ke YouTube. Oke, baik. Itu ya tugasnya ya. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas atau materi? Silakan. Ini disubmitnya ke OLU ya. Link YouTube-nya disubmit ke OLU. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oh, Pak. Yang YouTube-nya salah satu aja, Pak. Ya, yang upload ke YouTube salah satu saja. Tapi yang mensubmit ke OLU jawabannya itu masing-masing saja, gitu ya? Iya, Pak, paham. Boleh menggunakan link yang sama, gitu ya? Tentunya link yang sama oleh anggota tim ya, karena nanti kalau menggunakan PowerPoint dikasih judulnya gitu ya, bikin judulnya di sini gitu ya, siapa gitu ya anggota timnya gitu ya, kasih judul lah gitu ya. Baik,
Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau misalnya tidak ada ya, maka itu ya yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sesi perkuliahan siang hari ini. Jangan lupa isi absensi, terus mengerjakan tugas ya. Baiklah, marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya akhiri. Terima kasih, Pak.